わかった。Halo, selamat datang di channel baru saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan like agar bisa mendapatkan video-video pembahasan anime terbaru dari saya. Oke, sebelum cerita dari volume 4 dari light novel Rakudai Kishi no Clevery dimulai, saya akan menceritakan sedikit di akhir anime Rakudai Kishi no Clevery. Jadi, di akhir anime Rakudai Kishi no Clevery, Kurogane Ikki beserta 5 temannya yang berhasil lolos ke festival 7 bintang sudah ditetapkan, dan Kurogane Ikki telah ditunjuk sebagai ketua dari kelompok atau tim SMA Hagun untuk mewakili sekolahnya pada festival 7 bintang yang akan segera diadakan. Oke, selanjutnya kita mulai pembahasan untuk chapter 4. Jadi, di chapter 4 ini dimulai pada akhir bulan Juni, di saat musim hujan telah berakhir. Jadi, pada masa ini, setelah melalui pertempuran seleksi yang sudah berakhir dan Akademi Hagun telah memasuki liburan musim panasnya. Ada beberapa siswa yang pergi berlibur dan ada juga yang kembali ke rumah. Tapi ada juga beberapa yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Akademi Hagun. Kurogane Ikki di sini tidak memilih untuk berlibur atau pulang ke rumahnya, tapi dia memilih untuk mengikuti camp pelatihan yang biasa diadakan oleh Akademi Hagun demi mempersiapkan untuk mengikuti festival 7 bintang. Camp pelatihan sendiri diadakan untuk 10 hari dan terfokus pada pondok pelatihan yang ada di Okutama. Akan tetapi karena kegemparan raksasa di Okutama yang disebutkan sebelumnya dalam anime dan juga tentang raksasa batu yang menyerang kelompok Ikki di Okutama yang muncul lagi, itu tentu saja menyebabkan kekhawatiran bagi kelompok Kurogane Ikki. Oleh karena itu, Ketua Dewan Shinguji membuat permintaan kepada Akademi Kyomon untuk meminta izin mengadakan camp pelatihan gabungan dengan perwakilan Kyomon di pondok mereka sendiri. Dan terjadilah camp pelatihan gabungan antara Akademi Hagun dan Akademi Kyomon. Selanjutnya bagian 2, ketika Akademi Hagun dan Akademi Kyomon mengadakan pelatihan camp bersama. Di sini terjadi pertempuran latihan antara api merah atau Stella Vermilion dan kilat emas Toka Todo. Pertarungan ini sangat sengit, bahkan disaksikan oleh para reporter dari Akademi Kyomon maupun Akademi Hagun. Mereka menyaksikan pertandingan yang sangat luar biasa antara Putri Api dan Putri Emas. Dan pertempuran yang begitu sengit dan alot antara Stella dan Toka yang mengakibatkan kekalahan Stella dan kemenangan Toka. Walaupun kemenangan untuk Toka, tapi para reporter maupun reporter Kyomon dan Hagun sangat mengagumi kekuatan Stella Vermilion, karena menurut reporter dari Akademi Kyomon, sekolah Akademi Hagun tahun ini sangat memiliki bakat-bakat pada kesatrianya sendiri daripada kesatrianya tahun lalu. Tahun ini menurut mereka adalah masa keemasan oleh Akademi Hagun itu sendiri. Oh iya, untuk sekedar mengingatkan, walaupun Toka Todo kalah dalam pertarungan seleksi untuk festival 7 bintang, tapi dia menawarkan diri untuk mengikuti camp pelatihan Akademi Kyomon untuk melatih para perwakilan dari SMA Hagun atau Akademi Hagun.
Selanjutnya bagian 3. Di sisi lain, ketika pertarungan Stella dan Toka yang berakhir pada kekalahan Stella, ada dua gadis yang menonton pertandingan latihan itu dari jauh. Mereka adalah anggota dari klub surat kabar Bangkyoku yang datang ke kamp pelatihan untuk meliput berita di sana. Karena kamp pelatihan Festival 7 Bintang sendiri adalah kesempatan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang sekolah lain yang tidak sering terjadi. Karena ini adalah acara yang sangat penting untuk para klub surat kabar dari semua sekolah. Jadi mereka dua secara khusus datang dari Bangkyoku, datang dari jauh dari Kyushu untuk menulis artikel tentang kesatria putri yang diisukan, yakni Stella Vermilion. Tapi mereka sedikit kecewa karena Stella Vermilion dikalahkan dengan mudah oleh Toka Todo dengan rai kirinya. Walaupun begitu, mereka sangat takjub dengan keahlian pedang dari Stella Vermilion. Oh iya, Amin lupa memperkenalkan dua wartawan dari klub koran tersebut bernama Yago Koro-san dan Komiyama-san. Di sini mereka juga bertemu dengan Kagami dan Nagi Arisun atau Alice. Di sini mereka berbicara dan bertukar informasi baik tentang musuh-musuh dari sekolah lain pada Festival 7 Bintang nanti, dan juga mereka membicarakan tentang Stella Vermilion dan Kurogane Ikki yang dijuluki Warswan atau kesatria pedang tanpa mahkota. Oh iya, sekedar info, Alice atau Nagi Arisun datang ke kamp pelatihan tersebut bukan untuk mengikuti kamp pelatihan tersebut, tapi dia datang untuk menemani teman sekamarnya, yaitu Shizuku, yang juga merupakan adik dari Kurogane Ikki. Dan ketika mereka berbincang-bincang dan mereka membahas tentang bagaimana Toka kalah dari yang terburuk atau Warswan, yaitu Kurogane Ikki, mereka melihat arena pelatihan di tepi sungai. Di sana sudah ada pertarungan latihan dari Kurogane Ikki. Mereka mengatakan walaupun sebagai kesatria rank F yang merupakan kesatria terlemah, tapi dia bisa mengalahkan orang-orang yang memiliki peringkat di atasnya demi bisa menjadi perwakilan di Festival 7 Bintang nanti. Pada pertarungan Ikki kali ini, mereka melihat pertarungan latihan antara Kikyo Hagure dan Botan Hagure. Mereka adalah si kembar dari Akademi Hagun. Di sini mereka takjub betapa kuatnya Kurogane Ikki seorang diri melawan saudara kembar yaitu Hagure, Kyoko, dan Botan Hagure yang dia undang. Walaupun Ikki berhadapan dengan dua kesatria sekaligus, Ikki berhasil menang dengan mudah. Dan di sini juga Alice memperhatikan pertarungan Ikki dan dua kesatria tersebut. Alice berpikir di dalam hatinya bahwa pelatihan pertarungan ini seperti Ikki yang mengajari mereka berdua, tapi bukan Ikki yang dilatih mereka berdua. Dan pada kenyataannya, menurut para reporter dari klub surat kabar atau koran, mereka memberitahu bahwa sebenarnya memang Botan bersaudara lah yang meminta untuk bertarung melawan Ikki, dan itu demi melatih para saudari Hagure atau saudara kembar Hagure. Dan di sini Alice di dalam hatinya berpikir bahwa ternyata yang dia pikirkan adalah benar. Di sini kedua reporter itu bertanya pada Kagami, apakah dua saudara kembar Hagure itu adalah orang yang lemah. Di sini Kagami merespon dengan menggelengkan kepala. Kagami menjawab bahwa
saudara kembar Hagure tersebut bukanlah orang yang lemah. Dia cuma beruntung tidak melawan Ikki dan Stella pada saat seleksi festival 7 bintang. Di sini Kagami menegaskan bahwa mereka berdua telah mengalahkan peringkat 10 top akademi yang jauh lebih kuat dari mereka. Dan juga mereka adalah kesatria yang mencetak 20 pertandingan dan tak terkalahkan. Tapi jika mereka dibandingkan dengan Raikiri milik Toka, jelas mereka akan kalah. Tapi walaupun begitu, mereka memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh, menurut Kagami. Dan juga menurut Kagami, dalam 3 hari awal camp pelatihan, Ikki telah mengalahkan semua pelatih yang Kyomon bawa seorang diri. Dan itu menyebabkan Akademi Kyomon merasa malu pada para pelatih mereka yang sangat mudah dikalahkan oleh Ikki. Oleh sebab itu, mereka akan mengirimkan pelatih khusus untuk sang Warswan, yaitu Kurogane Ikki. Di bagian ini juga terkuak fakta bahwa ada satu anggota dari tim perwakilan terkenal, yaitu Akademi Bukyoku, yang mengumumkan diri sebagai perwakilan Akademi Bukyoku yang tiba-tiba menyerahkan pendaftaran pada menit terakhir. Orang itu adalah satu-satunya kesatria berperingkat A di antara siswa Jepang yang memegang julukan pedang Kaisar Angin. Dia adalah Kurogane Ouma, yang tidak lain merupakan adalah kakak dari Kurogane Ikki dan kakak dari Kurogane Shizuku. Ouma sendiri memasuki festival 7 bintang sebagai anak dari tahun ketiga atau kelas 3 yang tidak berpartisipasi dalam 2 tahun pertamanya. Banyak perwakilan dan para siswa dari Akademi Bukyoku yang kaget melihat pertama kalinya dari Ouma untuk ikut dalam festival 7 bintang, termasuk Raja 7 bintang saat ini, yakni Yudai Moroboshi, yang merupakan perwakilan dari Akademi Bukyoku tahun lalu yang selalu memenangkan kejuaraan dari festival 7 bintang. Banyak yang mempertanyakan kenapa Ouma ikut dalam festival 7 bintang kali ini, padahal untuk 2 tahun terakhir dia tidak pernah ikut. Untuk lebih jelasnya sih bisa dibaca untuk light novel Rakudei Kishin no Clevery-nya sendiri. Di sini juga terkuak fakta yang biasanya Alice-chan terlihat bahagia dan selalu memperhatikan omongan dari teman-temannya, tapi ketika mendengar nama dari Ouma Kurogane, dia mendadak melamun dan seakan memiliki pikiran yang lain, yang tidak terfokus pada hal-hal di sekitarnya, yang menyebabkan Kagami merasakan keanehan pada Alice-chan yang tidak biasanya terjadi pada Alice-chan. Di sini juga terlihat bahwa ada seorang pelatih baru, yaitu adalah Tojiro Nango. Dia adalah pelatih terburuk yang dijuluki sebagai dewa perang hanya untuk melatih si yang terburuk atau Warswan, yaitu Kurogane Ikki. Oke, sebelumnya terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu untuk part 1 dari chapter 1 untuk vol 4-nya. Karena vol 4 untuk chapter 1 ini terlalu panjang untuk dibahas dalam satu video. Jadi mungkin akan saya bagi menjadi 2 video. Jadi tunggu aja untuk kelanjutan dari video part 2-nya. Dan juga karena ini video pertama saya, mungkin ada banyak kesalahan dalam video ini, tapi saya ingin terus memperbaikinya agar channel ini sendiri bisa lebih berkembang. Dan juga mohon untuk dukungannya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Tunggu kelanjutan video part 2-nya ya.
untuk Vol 4 chapter 1. Terima kasih.